Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal, saya dari TI 23F dengan NIM 23416226201121. Di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur, bagaimana pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Yang pertama ada istilah dari proses pemesinan, yaitu ada machinability atau kemampuan proses. Kemudian ada tolerance, yaitu toleransi, surface finish, kehalusan permukaan, ductile, yaitu ulet, hardness, yaitu kekerasan, dan strength, kekerasan. Selanjutnya, kemampuan proses atau machinability. Kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Di sini ada kriteria kemampuan proses. Yang pertama ada umur pahat, yang kedua ada gaya dan tenaga, yang ketiga ada kehalusan permukaan, yang keempat ada kemudahan pembuangan gram, yaitu cheap disposal. Selanjutnya ada karakteristik material. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses tersebut dan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu pertama ada kekerasan hardness material tinggi. Kausan pahat yang cepat akan menyebabkan umur pahat menjadi pendek. Yang kedua ada kekerasan material rendah atau Mislow carbon steel. Material akan menjadi ulet atau ductile, kemudian permukaan potong menjadi jelek. Akan tetapi memiliki solusi yaitu dilakukan proses cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Yang ketiga, kekuatan atau strength material tinggi. Gaya potong, energi, temperatur potong akan meningkatkan kemudahan material yang sulit dipotong. Di sini ada juga karakteristik kimiawi material. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses. Di antaranya, ada kandungan karbon meningkat, kekuatan dan kekerasan yang meningkat akan mempengaruhi kemampuan proses menjadi menurun. Yang kedua, ada kandungan manganese dan nikel meningkat, di mana kekuatan dan kekerasan meningkat akan membuat proses menjadi menurun. Selanjutnya, ada faktor geometri untuk kehalusan permukaan potong. Yang pertama ada jenis operasi pemesinan, yang kedua ada geometri pahat, dan yang ketiga ada kecepatan makan atau feed. Setelah itu ada faktor material kerja untuk kehalusan permukaan potong. Yang pertama ada pengaruh build up edge atau BUE yang terbentuk pada ujung pahat. Yang kedua ada gram yang bergeser kembali dengan material. Yang ketiga ada material yang robek karena sifat material yang ulet. Yang keempat ada crack yang terbentuk karena sifat material yang getas. Yang kelima ada friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Kemudian di sini ada pertimbangan dalam perancangan produk. Yang pertama, jika dimungkinkan, produk dirancang tanpa memerlukan proses pemesinan. Manfaatkan net shape proses seperti precision casting, closed die forging, plastik, molding, dan lain-lain. Kemudian ada penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen, di mana dengan mempertimbangkan kemampuan proses pemesinan tersebut, toleransi yang terlalu ketat akan menaikkan biaya. Selanjutnya ada kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Kemudian ada sudut-sudut yang tajam, sebaiknya dihindari. Setelah itu, hindari perancangan lubang atau boring yang dalam menggunakan ukuran komponen yang standar. Komponen dirancang agar cukup kuat untuk pencekaman dan proses pemesinan. Selanjutnya di sini ada cairan pendingin untuk proses pemesinan. Cairan pendingin digunakan pada pemotongan logam atau proses pemesinan untuk beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk memperpanjang umur pahat, kemudian mengurangi deformasi benda kerja karena panas. Setelah itu meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan
dan membersihkan beram dari permukaan potong. Cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam empat jenis. Yang pertama, ada straight oils atau minyak murni. Yang kedua, ada subtle oils. Yang ketiga, ada semi-synthetic fluids atau cairan sintetis. Yang keempat, ada synthetox fluids, cairan sintetis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.